Bapak Ibu sekalian, orang Minang sekarang sudah banyak yang jadi pendeta. Pernah dengar? Siapa namanya Pak? Yanwardi Koto, orang Lubuk Basuang, pendeta. Punya gereja di Jakarta, gereja di Mangga Dua, gereja orang Minangkabau. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana seorang ustadz menyampaikan rasa kegelisahan yang ada dalam hatinya, rasa takutnya, rasa cemasnya. Dia mengatakan bahwa sekarang itu sudah banyak orang Minang yang sudah murtad mengikut Yesus, bahkan mereka banyak yang menjadi pendeta dan membangun gereja. Nah teman-teman, ini sungguh luar biasa apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan bagi negeri ini, yaitu di mana jiwa-jiwa dipanggil untuk kemuliaan Tuhan. Mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sekalipun di beberapa tahun yang lalu itu aplikasi Alkitab atau kitab suci yang berbahasa Minang, itu saudara-saudara kita dari suku Minang itu merasa keberatan karena ada aplikasi tersebut, karena mereka takutnya banyak nanti orang Minang yang membaca aplikasi tersebut, sehingga diminta pihak pemerintah untuk segera menghapus aplikasi tersebut. Dan setelah dihapus itu teman-teman, justru itu tidak bisa membendung jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Di Medan, di Mandailing Natal, di Aceh, sampai ke Malaysia. Orang bilang orang Minang itu agamanya kuat. Orang bilang kalau orang Minang pasti Islam. Tapi jangan lupa, itu dulu orang Minang pasti Islam itu dulu. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian, orang Minang sekarang sudah banyak yang jadi pendeta. Pernah dengar? Siapa namanya Pak? Yanwardi Koto, orang Lubuk Basuang, pendeta. Punya gereja di Jakarta, gereja di Mangga Dua, gereja orang Minangkabau. Saya mencoba mencari tahu kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Apakah kabar ini memang benar atau jangan-jangan cuma hoax? Karena sebagaimana kita ketahui ya, orang Minang itu kan sangat ketat sekali dengan agama Islam. Bahkan ada teman saya orang Minang, dia pernah cerita kalau seandainya ada orang Minang yang murtad dan kemudian pindah agama, bisa-bisa ia tidak lagi dianggap sebagai orang Minang, bahkan tidak dianggap oleh keluarganya sendiri. Akhirnya saya coba riset, benarkah banyak orang Minang yang sudah murtad? Dan ternyata saya menemukan ada data dari website yang bernama Islam Minangkabau wordpress.com, tepatnya di tahun 2012. Ternyata di data ada sekitar 30.000 jiwa orang Minang murtad dari Islam, dan angka ini tentu bisa lebih besar dan bertambah jika datanya kita hitung sampai tahun 2023 sekarang. Jadi ternyata apa yang dikatakan oleh Ustadz dalam video tadi itu bukan sekedar hoax, tetapi ternyata benar-benar nyata karena memang ada data dan faktanya. Lalu yang kedua, saya juga ingin memastikan apakah benar banyak orang Minang yang murtad kemudian menjadi pendeta. Dan berdasarkan perkataan Ustadz tadi, dia menyebutkan nama seorang pendeta asal Minang yang bernama Yanwardi Koto. Akhirnya setelah saya coba searching, ternyata memang benar ada seorang pendeta asal Minang bernama Yanwardi Koto. Dan berdasarkan data yang saya baca di tahun 2016, ternyata sudah ada sekitar 30-an orang Minang yang akhirnya sudah menjadi pendeta. Ini data 2016 loh ya. Kita tidak tahu kalau sekarang pasti jumlahnya lebih banyak lagi di tahun 2023 ini. Luar biasa ya, ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Ustadz dalam video tadi, bahwa sudah banyak orang Minang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bahkan bukan hanya murtad, tetapi banyak juga dari antara mereka yang memilih untuk menjadi seorang pendeta.
Tentu saja ini merupakan hal yang sangat luar biasa, karena di tengah ketatnya aturan dalam budaya dan agama bagi orang-orang Minang, bahkan sampai aplikasi kitab Injil berbahasa Minang pun dihapus dari Play Store, ternyata itu semua tidak bisa menghalang-halangi orang-orang Minang untuk menemukan Yesus Kristus di dalam hidup mereka. Dan hal ini selaras dengan firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 22 ayat 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Jadi mau keras apapun usaha manusia untuk menghalang-halangi Injil, untuk menutupi Injil untuk sampai kepada seluruh bangsa, itu semua akan sia-sia karena kuasa Tuhan ada di atas segala-galanya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Itu dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz itu, dan itu merupakan bukti bahwa dia memang benar-benar sudah mulai khawatir, sudah mulai gelisah, karena akhir-akhir ini banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus mengikut Yesus. Kita tahu bahwa kalau ada orang kita Minang itu mengikut Yesus, itu tidak segampang membalikan telapak tangan teman-teman. Tidak segampang itu. Pasti ada banyak hal yang mereka terima. Ada cobaan. Mungkin mereka tidak dianggap sebagai orang Minang lagi. Mereka tidak dianggap oleh keluarga. Tetapi mereka tetap percaya bahwa apapun yang terjadi ketika mereka mengikut Yesus, akan mereka hadapi cobaan, tekanan dari pihak manapun, mereka siap untuk menghadapinya. Yang jelas mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi dari awal, sekalipun aplikasi Alkitab yang berbahasa Minang itu sudah dihapus oleh Kominfo hari itu, tetapi itu tidak membendung, tidak menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Justru ada banyak cara Tuhan untuk memanggil jiwa-jiwa datang kepadanya. Bukan hanya melalui aplikasi itu, sekarang zaman teknologi itu semua terbuka. Bisa saja mereka membuka YouTube, khotbah para pendeta, mereka bisa mendownload aplikasi berbahasa Indonesia. Dan itu cara Tuhan di zaman teknologi ini untuk memperkenalkan kebenaran itu kepada setiap jiwa. Nah, bagi mereka yang membuka hati, bagi mereka yang membuka pikiran untuk benar-benar mengenal kebenaran itu, maka Tuhan akan memberikan rohnya untuk mengerjakan kebenaran yang mereka lihat, yang mereka dengar, itu dikerjakan dalam hati mereka. Sehingga Tuhan mengaruniakan iman di dalam hati mereka ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, ketika mereka membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi jangan heran kalau orang-orang sekarang itu berbondong-bondong untuk mengikut Yesus. Karena sekarang banyak murid Kristus yang mewartakan Injil. Nah teman-teman, itu sungguh luar biasa ya. Jadi kita terus berdoa bagi mereka yang sudah mengikut Yesus. Kiranya dalam situasi apapun mereka bisa bertahan dan mempertahankan imannya, dan mereka menjadi murid Kristus, laskar Kristus untuk memberitakan Injil. Dan kita percaya bahwa Indonesia untuk kemuliaan Tuhan, kita rindu jiwa-jiwa mengenal Tuhan, mengenal Allah Juru Selamat kita. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Mungkin di akhir-akhir ini maraknya pembubaran ibadah, persekusi gereja, ada hal-hal yang anarkis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu karena keberadaan gereja itu, maka itu tidak juga menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Semakin gereja dipersekusi, semakin ibadah Kristen dilarang, maka semakin juga banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Apalagi banyak oknum ustadz yang mewartakan Injil itu sendiri. Jangan heran karena para mualaf juga yang sudah diangkat jadi ustadz di Islam sekarang, itu mereka membahas Alkitab. Mereka menyampaikan ayat-ayat Alkitab.
Apa kata firman Tuhan? Sekalipun itu maksud mereka tidak baik, kata Paulus, aku tetap bersyukur. Yang jelas, nama Kristus sampai ke telinga mereka. Sekalipun yang memberitakan itu maksudnya itu mungkin untuk menjelek-jelekan Kristen. Tetapi nama Yesus itu sudah sampai ke telinga mereka. Sehingga ketika nama Yesus itu sampai ke telinga mereka, maka rasa penasaran mereka semakin besar. Dan mereka mencari siapakah Yesus yang telah mereka dengar itu. Jadi itu yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.